Ikhwan sekalian yang saya muliakan, dalam sebuah hadis riwayat al-Imam At-Tirmidzi, beliau mengatakan, haddatsana Abdullah bin Muawiyah al-Jumahi al-Basri, haddatsana Abdul Aziz bin Muslim, haddatsana Abu Zilal an Anas bin Malik قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تامة تامة تامة. الإمام الترمذي رحمه الله تعالى meriwayatkan bisanadihi sampai kepada Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang salat subuh berjamaah kemudian dia duduk yazkurullah, berzikir kepada Allah dalam arti luas, zikir tilawatul Quran, zikir pagi dan zikir pagi dan lain-lain. Yazkurullah hatta tatlu asy-syamsu, sampai matahari terbit. Thumma shalla rak'atain, kemudian dia salat 2 rakaat. Salat di sini adalah salat duha, di awal waktu duha. Karena tidak boleh kita begitu terbit langsung salat, tidak ada hadis lain dikeluarkan oleh Imam Muslim sampai matahari setinggi setombak kurang lebih. Ini kira-kira 15 berapa ya? Kita lagi musim hujan nih, mendung terus. Kira-kira 15 menit kurang lebih. Itu bisa diperkirakan. Baru kita salat 2 rakaat. Ya. Kanat lahu, maka ia akan memperoleh, mendapat ka'ajri hajjatin, seperti, yakni seolah-olah pahala haji wa umratin, dan umrah. Berkata Anas, berkata Rasulullah SAW berkata, sempurna, 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 3 kali. Tammatin, tammatin, tammatin. Al-Imam At-Tirmidzi setelah meriwayatkan hadis ini mengatakan, hada hadithun hasanun gharibun. Ini hadis hasan gharib, yakni dari jalan ini. Ya. Di situ ada rawi namanya Abu Zilal. Tirmidzi
sebagaimana kebiasaannya bertanya kepada syekhnya. Wa sa'altu Muhammad bin Ismail an Abi Zilal faqala huwa muqaribul hadis. Aku bertanya kepada Muhammad bin Ismail, yakni Imam Bukhari. Imam Bukhari, guru dari Tirmidzi adalah Bukhari. Ini sering di kitab jami'nya, Imam Tirmidzi di kitab jami'nya selalu bertanya, Sa'altu Muhammad bin Ismail, yakni Bukhari, al-Imam, mengenai hadis ini, mengenai rawi ini, dan seterusnya. Maka beliau menjawab, huwa muqaribul hadis. Ini istilah dalam ilmu hadis. Muqaribul hadis, orang yang dekat hadisnya. Ini ta'dil. Ta'dil dari Bukhari, bahwa Abu Zilal martabatnya hasan. Bisa dibaca muqaribul hadis, biasa Bukhari mengucapkan muqaribul hadis. Orang yang dekat hadisnya, ini ta'dil, maksudnya hasan. Karena itu muridnya, yakni al-Imam At-Tirmidzi mengatakan hadza hadisun hasan. Hadis ini hasan. Itu ta'dil dari Bukhari. Sebagian imam melemahkan Abu Zilal, lemah, tapi tidak sangat lemah. Ini kekeliruan sebagian manusia, mengatakan Abu Zilal sangat lemah. Ya, ini berlebihan. Oleh karena itu, jangan masuk ke ilmu yang mulia ini sebelum mapan ahli. Yang terjadi nanti akan melemahkan hadis yang sahih atau mensahihkan hadis yang dhaif, melemahkan rawi yang thiqah, ya, atau mensiqahkan rawi yang dhaif, atau bahkan rawi yang dhaif dikatakan sangat lemah. Tidak boleh, karena ini berkaitan dengan manusia. Intinya, mereka tidak paham tentang perkataan-perkataan para ulama mengenai Abu Zilal. Misalnya, Yahya bin Ma'in mengatakan, laisa bisyai'in. Wah, tidak ada sesuatu, yakni. Wah, ini sangat lemah. Gitu. Padahal perkataan laisa bisyai'in dari al-Imam Yahya bin Ma'in beragam. Oleh karena itu, untuk Abu Zilal, Yahya bin Ma'in mengatakan laisa bisyai'in dhaif. Berarti bukan sangat dhaif. Begitu juga imam yang lainnya mengatakan ini dhaif. Tidak ada yang mengatakan sangat dhaif. Kalau dikatakan laisa bisiqatin, itu maknanya dhaif harus ini. Oleh karena itu, perkataan sebagian pemuda ini menyalahi para huffaz. Mereka mengatakan hadis ini sangat dhaif. Ya subhanallah. Apa mungkin kalau saya bertanya, adakah rawi yang dikatakan oleh Bukhari muqaribul hadis, rawi itu sangat dhaif? Buktikan pada saya. Paling-paling dhaif ini berbeda, tidak ada masalah. Bukhari menta'dilnya, yang lain melemahkannya.
Mungkin bisa masuk al-jarhu muqaddamun ala ta'dil. Ya. Tidak sangat lemah. Keliru. Menurut penelitian saya. Karena tidak ada yang mengatakan rawi ini sangat lemah. Dan hadis ini sangat lemah. Kalau dia lemah, paling tidak dhaif. Oleh karena itu dua hafiz yang besar mengatakan kepada Abu Zilal, mengatakan mengenai Abu Zilal dhaif. Hafiz yang pertama Az-Zahabi. Hafiz yang kedua Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahumullah ta'ala mengatakan hanya dhaif, tidak dhaifun jiddan, tidak. Sementara sebagian mengatakan ini dhaifun jiddan. Dari mana? Kan menyalahi, bertabrakan dengan tajrih dari dua orang hafiz. Paham ya? Ya. Saya jelaskan ini dalam rangka pembelaan terhadap hadis dan rawi. Abu Zilal, kalaupun dikatakan dhaif, ya dhaif, tapi tidak sangat dhaif. Berarti hadis ini kalau kita memakai jarah para ulama, maka ia dhaif. Kalau umumnya para ulama melemahkan, ada yang mengatakan layyinul hadis, layin, ni dhaif, tidak qawi, tidak kuat. Itu berkaitan dengan hafalan. Kemudian ada yang berlebihan ini tidak dipakai. Dan Yahya bin Ma'in termasuk mutasyaddidin, sangat irit dalam mensikohkan rawi. Yahya bin Ma'in, Abu Hatim dan yang sejalan dengan mereka. Umumnya atau golibnya seperti itu atau pada sebagiannya. Oleh karena itu ketika mereka mensikohkan rawi, pegang itu. Ya. Tidak mesti dipakai perkataan mereka. Karena perkataan mereka bukan wahyu yang turun dari langit, yang kita tidak boleh menyelisihinya, menyalahinya. Terbukti dua hafiz besar dalam ilmu yang mulia ini, Az-Zahabi dan Al-Hafiz Ibnu Hajar, menyimpulkan perkataan para ulama hanya mengatakan dhaif. Enggak ada dhaif jiddan. Ini menyelisihi. Jadi ya ini dalam ilmu al-jarh wa ta'dil, ilmu yang besar sekali, membutuhkan waktu lama untuk memahaminya. Tidak asal comot perkataan ini semau kita ini dhaif jiddan. Perkataan kita akan dituntut nanti pada hari kiamat. Ini berkaitan dengan manusia. Hak seorang muslim. Karena itu para ulama berhati-hati. Ya. Kalau kita pegang Ta'dil Bukhari, mengapa? Karena para ulama itu tidak menjelaskan apa kelemahan Abu Zilal.
Sebagian mengisyaratkan laisa bil qawi, itu berkaitan dengan hafalan, tetapi itu tidak mutlak hafalannya lemah. Taib, kita ikuti bahwa hadis ini dhaif, tapi tidak sangat dhaif. Keliru mereka yang mengatakan sangat dhaif. Dan perkataannya menyelisihi para huffaz. Di antaranya dua hafiz yang menyimpulkan perkataan para ulama. Az-Zahabi ini ahli istiqra, dan Al-Hafiz dua-duanya mengatakan dhaif. Berarti hadis ini dhaif. Kalau Abu Zilal dhaif, berarti hadis yang dhaif dapat menerima bantuan dari yang lain. Di sana ada hadis lain saya mendapati dan saya zon berat, bukan zon ringan, zon berat. Mereka ini tidak tahu hadisnya. Saya mendapatinya. Paling tidak hadisnya hasan yang semakna dengan ini. Berarti kalau ada hadis itu hasan dengan hadis ini dhaif, bisa naik menjadi sahih li ghairihi, ditambah dengan beberapa riwayat syawahid dari hadis-hadis yang lemah yang semakna dengannya. Berarti hadis ini sah, mempunyai aslun, dasar, martabatnya sahih li ghairihi, atau sekurang-kurangnya hasan li ghairihi. Sah. Karena hadis itu yuqawwi ba'duhu ba'dan, sebagiannya saling menguatkan sebagian yang lain. Berlebihan kalau kita mengatakan semuanya dhaifun jiddan. Ini asal hadis di Al-Imam At-Tirmidzi meriwayatkannya. Dan hadis ini kalau mengikuti sina'atul hadisiyah dan melihat kepada tajrih, jarah para ulama, para imam ahli hadis, maka tidak kita mengatakan bahwa Abu Zilal dhaif. Kalau kita memegang jarahnya umumnya para ulama yang menta'dil Bukhari dan Ibnu Hibban. Tapi Ibnu Hibban juga mengatakan bahwa dia ada tersalah dan seterusnya. Ya. Tetapi tidak sangat dhaif. Sangat dhaif. Saya belum pernah mendapati, wallahu a'lam, pengetahuan kita terbatas, sangat terbatas. Ada rawi yang dikatakan Bukhari muqaribul hadis. Ini ta'dil, maknanya rawi itu hasan hadis. Bahwa rawi itu sesungguhnya sangat lemah. Saya belum pernah mendapatinya. Maka tolong berikan kepada saya kalau ada. Kalau tidak salah dalam memahami perkataan para imam. Umumnya Bukhari berlawanan, berbeda pendapat dengan para imam. Dalam sebagian ta'dil atau tajrih dengan
terhadap seorang rawi seperti ini. Bukhari mengatakan muqaribul hadis. Kalau orang pegang perkataan Bukhari muqaribul hadis, maka hadis ini hasan seperti yang dikatakan Tirmidzi. Tapi karena di sana ada para imam banyak yang melemahkannya, ya, maka disimpulkan oleh dua orang hafiz, Az-Zahabi dan Ibnu Hajar, dhaif rawi, dhaif rawi tersebut, ya. Lalu apa alasan kita mengatakan sangat lemah? Apa alasan kita? Perkataan Yahya bin Ma'in laisa bisyai'in mempunyai arti yang banyak. Bahkan sebagian peneliti menghitung ada sampai 6 maksudnya. Ada maksudnya ini, ada maksudnya itu. Tetapi kita bisa memahami dengan riwayat-riwayat yang datang dari Yahya bin Ma'in. Kalaupun itu benar menunjukkan sangat lemah, tidak bisa kita pakai perkataan Yahya bin Ma'in. Karena menyalahi para imam yang lain yang hanya mengatakan dhaif. Dan Yahya bin Ma'in ma'ruf, mutasyaddid. Begitu. Ya. Al-Hafiz mengatakan dhaif masyhurun bi kunyatihi, masyhur dengan kunyahnya Abu Zilal. Az-Zahabi mengatakan dha'afuhu siwa Ibn Hibban, mereka melemahkannya selain dari Ibn Hibban yang mensiqahkannya. Itu disetujui oleh Al-Imam Az-Zahabi bahawa rawi tersebut dhaif, rawi tersebut dhaif. Iya. Ia meriwayatkan dari Anas bin Malik dan meriwayatkan dari dia jamaah banyak meriwayatkan, yakni orang banyak meriwayatkannya. Yahya bin Ma'in mengatakan Abu Zilal huwa Hilal al-Qasmali dhaif laysa bisyai'in. Itu dia, dhaif dia katakan. Wa qala al-Bukhari muqaribul hadis. Wa qala Abu Ubaid al-Ajurri sa'altu Abu Daud anhu. Kata Imam Abu Ubaid al-Ajurri, aku bertanya kepada Abu Daud sahibus sunan, penulis kitab Sunan Abi Daud. Ini muridnya Abu Ubaid al-Ajurri. Falam yardahu wa qamazahu, dia tidak menyenanginya dan melemahkannya. Wa qala an-Nasa'i dhaif. Wa qala fi mawdi'i akhar laysa bi thiqatin. Makna laysa bi thiqatin itu dhaif. Karena sebelumnya beliau mengatakan dhaif. وقال أبو أحمد بن عادي عامة ما يرويه لا يتابعه عليه الثقات
Umumnya riwayatnya tidak ada mutabi' dari para perawi siqah. Ibnu Hibban memasukkan ke dalam kitabnya As-Siqat. Tetapi dalam kitab Majruhin, dia ada dua, Ibnu Hibban ketika mensiqahkan rawi, dia pada sebagiannya tasahul, bermudah-mudah. Tidak sedikit rawi yang majhul ia mensiqahkannya. Tetapi pada kitabnya Al-Majruhin dia mutasyaddid. Ya, kana syaikhan mughaffalan yarwi an Anas ma laysa min hadithihi la yajuzu al-ihtijaj bihi bihal. Dia syekh yang lalai, mughaffalan, meriwayatkan dari Anas yang bukan dari hadisnya, tidak boleh berhujjah dengannya sama sekali. Tidak boleh berhujjah dengannya sama sekali. Ini dhaif. Ini dhaif. Apalagi Ibnu Hibban berlebihan. Tetapi barangkali yang dimaksud Ibnu Hibban yang lain, wallahu a'lam. Ya, karena ia membedakan ini. Yang lain mengatakan seperti Imam Ya'qub bin Sufyan mengatakan layyinul hadis. Layyinul hadis. Bahkan Abul Fathi Al-Azdi ini mutasyaddid, keras orangnya, hanya mengatakan dhaif. Dhaif. Kemudian Abu Ahmad Al-Hakim, bukan Imam Hakim, mengatakan laisa bil qawi indahum. Bukan orang yang qawi. Ini jadi jurusan hafalan, tidak mutlak menurut mereka. Kemudian dua hafizani dha'afahu al-hafizani al-Zahabi wa Ibnu Hajar. Dua hafiz melemahkan. Tadi sudah saya bacakan. Al-Hafiz Ibnu Hajar atau dhaif, Al-Zahabi menukil perkataan para ulama, mereka melemahkannya dan beliau mentakrirnya, menyetujuinya. Ini dia perkataan para ulama yang kesimpulannya Abu Zilal dhaif kalau kita mengikuti para ulama yang melemahkannya, yang berlawanan dengan Al-Imam Al-Bukhari yang menta'dil rawi ini. Ya, ta'dil rawi ini. Itu makanya saya belum pernah mendapati sepanjang terbatas kemampuan kita, bahkan sangat terbatas, ada tidak rawi yang sangat lemah yang dikatakan Bukhari muqaribul hadis. Mungkin saja ada, saya yang lewat, tapi saya ingin tahu gitu. Mungkin, tidak ada yang tidak mungkin, karena ilmu hadis ilmunya para mujtahid. Tidak masuk ke sana, ke dalamnya, kecuali para mujtahidin. Semua ilmu hadis itu dibina atas dasar ijtihad. Kalau tidak, bukan wahyu yang turun dari langit seperti Al-Quran atau wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak. Buktinya Bukhari mengatakan muqaribul hadis, yang lain melemahkan. Itu menunjukkan ijtihad. Maka apabila kita ingin masuk ke dalamnya, maka jadilah kita para mujtahidin, ahli dalam itu. Kalau tidak ahli, maka akan terjadi kekacauan dalam ilmu yang mulia ini. Ya. Ini dia. Jadi hadis ini dhaif. Tapi dhaif ringan yang dapat menerima bantuan. Dan alhamdulillah dari hasil penelitian ini, barokahnya mutala'ah, ya,
saya mendapatkan sebuah riwayat dan zon berat saya, mereka yang melemahkan tidak tahu, zon berat, tidak yakin, zon berat saja. Nah, ada tersimpan perbendaharaannya sama saya, yang kalau di medan perdebatan akan saya keluarkan, ini lemah apa tidak. Sebagian riwayat lagi dhaif. Berarti kalau yuqawwi ba'duhu ba'dan, maka terangkat hadis itu menjadi sahih, tetapi tidak sahih li dzatihi, sahih li ghairihi, atau sekurang-kurangnya hasan li ghairihi. Berarti hadis itu ada aslun. Demikian penelitian saya. Berbeda tidak jadi masalah, tidak jadi masalah. Yang jadi masalah tidak mengikuti manhaj para muhaddisin, baik mutaqaddimin maupun mutaakhirin. Nah, ini yang masalah. Jadi kalau berbeda enggak ada masalah. Ini Bukhari berbeda dengan para imam yang lain, baik gurunya atau yang di bawahnya atau yang sebaya dengan beliau, berbeda, tidak ada masalah. Tetapi manhajnya manhaj muhaddisin yang jadi masalah, dan itu dikeluhkan oleh para ulama ahli hadis. Muncul paham dan sebagian ikhwan terkena syubuhatnya, kerancuannya, manhaj hadisnya, baik dalam mensahihkan atau mendhaifkan dan berbicara tentang rawi, itu menyelisihi, menyalahi mutaqaddimin dan mutaakhirin. Itu yang jadi permasalahan dan dianggap bid'ah mazhab ini. Dan ini muncul kira-kira kurang lebih 30 tahun yang lalu, dan saya mengetahuinya dan diikuti. Anehnya, umumnya melemahkan, tidak pernah mensahkan. Karena melemahkan hadis itu lebih mudah dari mensahkan hadis. Mendhaifkan hadis, apabila antum tidak memiliki ilmu, kemudian dapat perkataan tadi, ini dhaif, ini dia gitu. Ini sering saya bantah sejak puluhan tahun yang lalu. Ada polemik saya dengan sebagian ikhwan kaum muslimin. Baik itu. Ya, mudah-mudahan ada. Adapun berbeda, ini mendhaifkan, itu tidak ada masalah selama manhajnya, manhaj ilmiahnya, manhaj para muhaddisin. Bukan manhaj yang bid'ah ini, yang serampangan dan sembarangan, comot sana, comot sini. Dan rata-rata bukan orang yang ahlinya, dan masih para pemula. Dan anehnya orang-orang yang tidak atau bukan bagiannya masuk ke dalamnya. Ya subhanallah, ini dikeluhkan oleh para ahli, baik ulama maupun para tullabul ilm, bahwa muncul manhaj ini kira-kira 30 tahun yang lalu, kurang lebih. Manhaj bid'ah tentang hadis ini dalam mensahkan atau mendhaifkan. Itu serampangan mereka mendhaifkan, seakan-akan perkataan mutaqaddimin itu, para ulama, wahyu yang turun dari langit, tidak boleh disalahi, tidak boleh dikritisi. Berarti manhaj mereka itu dibina atas dasar taklidul a'ma. Jadi tidak ada penelitian, tidak ada perbandingan, tidak ada yang memahami apa maksud perkataan ini dan kenapa ia melemahkannya, dan bagaimana yang lain mengatakan begitu. Antum dengar itu ada hadis ini dhaif, hadis ini dhaif. Ya subhanallah. Ya. Baik ikhwan. Ya. Kita lanjutkan ke pembacaan Sahih Bukhari. Kesimpulan atau khulasahnya,
apa yang telah diterangkan mengenai salat yang terkenal dengan nama Salatul Isyraq atau Salat Syuruk. Sebetulnya nama tersebut tidak ma'ruf di kalangan kaum salaf setahu saya. Mungkin saja ada penyebutan tapi tidak begitu terkenal. Yang pada hakikatnya salat tersebut adalah salatud duha di awal waktunya. Yang berdasarkan dalil dari beberapa hadis. Yang terkenal adalah hadis Anas bin Malik yang saya jelaskan, sudah saya jelaskan. Man shallal ghadata fi jama'atin, barang siapa yang salat subuh berjamaah. Dalam hadis yang lain, riwayat selain Anas, fi masjidi, di masjid berjamaah. Ya, berarti jamaahnya di masjid. Thumma qa'ada, kemudian selesai salat ia duduk, yazkurullaha, dan ia menyebut nama Allah, berzikrullah. Zikrullah dalam arti luas sekali. Berzikir dengan lisan, tasbih, tahlil, tahmid, takbir, dan seterusnya. Atau zikir dalam arti tilawatul Quran, atau zikir membaca kitab-kitab ilmu, atau zikir dalam arti tafakkur mengenai kebesaran dan kekuasaan dan ketinggian serta kemuliaan Rabbul Alamin di alam semesta ini, pada diri manusia dan seterusnya, dan berjalan terus sampai ke alam kubur, kemudian pikiran terus berjalan sampai ke yaumul qiyamah dan seterusnya. Semuanya masuk dalam bab zikrullah. Hatta tatlu asy-syamsu, sampai terbit matahari. Sampai terbit matahari. Thumma shalla rak'atain, kemudian dia salat 2 rakaat. Yakni tidak begitu terbit langsung salat, tidak. Karena itu belum masuk waktu salat duha. Pertama, yang kedua dilarang sampai matahari setinggi setombak kurang lebih. Kira-kira 15 menitan kurang lebih. Baru salat 2 rakaat, itu awal waktu salat duha. Nah, itu berarti dari salat subuh berjamaah, kemudian diam sampai matahari terbit, kemudian menunggu kira-kira kurang lebih 15 menitan kurang lebih ya. Matahari sudah tinggi setombak.
maka ia akan memperoleh kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umratin, seperti pahala haji dan umrah. Anas bin Malik berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, tammatin, 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 sempurna, sempurna dan sempurna. Isnad hadis ini dhaif, tetapi tidak sangat dhaif. Ada perkataan para imam ahli hadis yang menjarah, mencela dan menta'dil, menetapkan pujian, itu harus dicermati, diteliti dengan sebaik-baiknya dan ditempatkan perkataannya pada tempatnya. Kemudian digabungkan dan dilihat perkataan para imam satu persatu, kemudian dia membuat kesimpulan, dan kesimpulannya itu berjalan sesuai dengan qawaidut tahdits atau sina'atul hadisiyah yang ditempuh oleh para imam ahli hadis. Begitu. Tidak memotong-motong dan tidak dicermati, sehingga mengambil, oh ini yang berat, lalu diambil, lalu diputuskan, sehingga diputuskan sebagian rawi sangat lemah dan lain sebagainya. Ini tidak atau kurang cakap, atau tidak, atau kurang pandai, cerdas dalam memahami al-jarh wa ta'dil. Tapi saya kira mungkin belum masuk ke dalam ahlinya. Isnadnya dhaif. Ya. Nah. Kemudian kalau hadis ini hanya sendiri, maka dia dhaif dan tidak bisa kita amalkan. Tapi hadis ini ada hadis lain lagi. Dari beberapa hadis yang saya sebutkan salah satunya yang mungkin tidak diketahui. Hadis Abu Umamah dan selainnya. Hadis Abu Umamah saya memeriksanya, isnadnya hasan, sanadnya hasan. Maka hadis ini pun menjadi naik, menjadi hasan li ghairihi, hadis Anas ini. Sedangkan hadis Abu Umamah, karena ada sahih syahid dari hadis Anas ini, maka dia pun naik menjadi sahih li ghairihi. Begitu. Ada lagi hadis-hadis lain menjelaskan bahwa kalau dua hadis saja itu saja sudah cukup, bahwa hadis ini, bahwa amal ini, hadis ini mempunyai dasar dan bisa diamalkan. Ya. Jadi hadis, dan para imam pun mensahkannya. Ya, ini amal ini. Amal ini. Hadisnya ada yang derajatnya hasan li ghairihi, seperti hadis Anas bin Malik ini. Isnadnya dhaif tetapi hadisnya hasan li ghairihi. Kenapa? Karena ada penguatnya dari hadis-hadis yang lain. Kemudian saya pun mendapatkan dari hadis Abu Umamah radhiyallahu ta'ala anhu, dan isnadnya hasan, sama hadisnya. Nah, dia menjadi sahih li ghairihi karena ada hadis Anas
Dan ada jalan lain bagi hadis Abu Umamah dan hadis-hadis yang lain. Dan saya bawakan dalam kitab Al-Masail, kalau saya tidak salah, ada tulisan saya panjang mengenai hadis ini, ya, dalam rangka membela apa yang sah datangnya dari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam dan mendudukkan pada tempatnya. Oleh karena itu, barang siapa yang mau mengamalkannya, karena ini bukan amal yang wajib. Al-Imam At-Tirmidzi saja rawi hadis ini mengatakan juga yustahab, disukai. Babu dzikri ma yustahabbu minal julus fil masjidi ba'da salati subhi hatta tatlu'a asy-syamsu. Bab zikir, keterangan apa yang disukai atau disukai duduk di masjid sesudah salat subuh sampai terbit matahari. Dan beliau membawakan dua buah hadis. Hadis yang pertama dari jalan Jabir bin Samurah, qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza shalla al-fajr qa'ada fi musallahu hatta tatlu' asy-syams. Dari Jabir bin Samurah, dia berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau biasa apabila selesai salat subuh, beliau duduk di musallanya, tempat salatnya itu, sampai terbit matahari. Ini juga dikeluarkan hadisnya oleh Al-Imam Muslim. Dalam sebagian riwayat Muslim, sampai terang matahari, yaitu meninggi dia, terang. Kemudian Al-Imam membawakan hadis Anas tadi. Hadis Anas tadi. Berarti mustahab, disukai. Siapa yang mau mengamalkan, ya, insya-Allah dia akan mendapat apa yang disebutkan di dalam hadis, karena hadisnya sah. Ya, menurut pemeriksaan sesuai atau berjalan dengan ilmu hadis dan keputusan ahlinya, keputusan ahlinya. Hadis ini disahkan oleh para imam ahli hadis. Ya. Nah, itu dia. Baik, itu ya kesimpulannya. Berarti hadisnya beredar antara sahih li ghairihi, hasan li ghairihi. Hadisnya banyak sekali. Hadisnya banyak. Bahkan para imam hadis banyak. Ya, sebagian dhaif, ada yang sangat dhaif. Tapi hadis itu yuqawwi ba'duhu ba'dan. Sebagian yang menguatkan sebagian yang lain. Kalau hadis Anas ini berdiri sendiri, maka dia lemah. Tetapi jika ada penguatnya, apalagi ada penguatnya yang lebih kuat dari dia, maka dia naik sedikit demi sedikit. Paling tidak ini hasan li ghairihi, hadis Anas. Hadis penguat seperti hadis Abu Umamah dan lain-lain, ya. Hadis Abu Umamah dikatakan sanadnya hasan, jayyid. Maka bisa mengangkat hadis ini. Dan hadis itu pun terangkat lagi dengan hadis ini. Yuqawwi ba'duhu ba'dan. Itu dia maksud hadis itu, saling menguatkan satu dengan yang lain. Hadis Anas, dhaif sanadnya. Dia perlu bantuan, dikuatkan. Datang rombongan hadis, menguatkan ini. Bahkan yang menguatkannya lebih kuat dari dia.
Karena yang menguatkan itu harus sama-sama kuat. Sama-sama kekuatannya. Atau lebih tinggi, nggak boleh di bawahnya. Kalau di bawahnya ya makin jatuh dianya. Apa mungkin orang yang lumpuh membantu orang yang pincang? Nggak mungkin. Orang yang pincang kakinya dibantu juga oleh yang pincang. Sama-sama saling berpegangan. Atau orang yang tidak pincang. Lebih kuat lagi. Begitulah hadis. Itu bagian ahlinya. Tidak boleh masuk ke dalamnya orang-orang yang bukan ahlinya. Sehingga akan terjadi kekacauan. Kegaduhan, kata orang sekarang. Ya. Nah, itu. Datang hadis Abu Umamah. Hadis ini lebih kuat dari hadis Anas. Naiklah hadis Anas itu menjadi hasan li ghairihi. Nah, hadis Abu Umamah, ini baru 2 hadis saja ya, saya terangkan. Banyak hadisnya. Ya. Yang derajatnya hasan, maka jadi naik lagi, dibantu oleh hadis Anas. Apalagi ia mempunyai ada jalan dua jalan. Saya dapat 2 jalan yang lain. Itu saling menguatkan, itu yuqawwi ba'duhu ba'dan. Saling menguatkanlah mereka. Maka naiklah hadis itu. Naiklah hadis Anas jadi hasan li ghairihi. Naiklah hadis Abu Umamah jadi sahih li ghairihi. Ada bantuan-bantuan. Begitu hadis. Ya, antum ingat hadis mengazankan anak yang baru lahir. Ini riwayat Imam At-Tirmidzi. Ya. Beliau mensahihkannya. Tetapi sanadnya dhaif. Sanadnya dhaif. Tapi dhaifnya tidak berat. Sehingga membutuhkan bantuan. Dicarilah oleh ulama bantuannya. Ada bantuannya. Tetapi bantuannya lebih lemah dari dia. Maka tidak mungkin bisa membantunya. Lebih lemah dari hadis tersebut. Sanad hadis itu dhaif. Karena ada seorang rawi yang buruk hafalannya. Dia perlu bantuan yang sama atau lebih kuat. Ternyata datang hadis lain dari jalan yang lain, dari sahabat yang lain. Mungkin tidak untuk menguatkan hadis tersebut. Ternyata tidak bisa karena hadis yang datang ini sanadnya sangat lemah. Karena ada orang-orang tertuduh dusta, ada orang-orang yang pembohong, pendusta. Ini hancur hadisnya. Dan saya jelaskan di hadis-hadis dhaif dan maudhu, kalau nggak salah jilid 1. Ya. Maka tidak bisa dikuatkan, tidak bisa dipertahankan hadis itu. Maka hadis itu menjadi dhaif. Tidak bisa diamalkan. Beda dengan hadis ini. Datang penguat yang lebih kuat dari dia. Datang penguat yang sama dengan dia. Kalau yang lebih ini kita tidak pakai. Menunjukkan bahwa secara keseluruhan hadis ini mempunyai dasar dan dapat diamalkan. Begitu ikhwan. Kesimpulan dari apa yang telah kita bahas. Ya.